DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI Provinsi Bali terus menunjukkan komitmen konkret mewujudkan Bali sebagai pusat ekonomi hijau. Menyambut hari ulang tahun ke-50 atau hari ulang tahun emas DPP HIPI, momentum setengah abad kontribusi organisasi pengusaha pribumi ini dimaknai dengan aksi nyata, kolaboratif, dan berdampak langsung ke akar rumput. Mengusung spirit bersinergi Pangpada Payu mewujudkan Bali sebagai pusat ekonomi hijau, HIPI Bali meluncurkan program Farmpreneur Pribumi Bersinar di ruang terbuka SMK Negeri 1 Mas Ubud Gianyar, Rabu 28 Januari 2026. Program ini dirancang untuk mencetak wirausaha muda berbasis pertanian modern dan produk turunan bernilai tambah sejalan dengan arah pembangunan hijau dan berkelanjutan Bali. Pemilihan SMKN 1 Mas Ubud bukan tanpa alasan. Sekolah ini telah menjadi binaan dari HIPI Bali dan telah memiliki produk unggulan karya siswa, yakni lilin aromaterapi berbahan lili gundi dan teh kelor. Launching program ditandai dengan penanaman bibit lili gundi dan kelor di area sekolah yang diharapkan menjadi lahan produktif sekaligus pemasok bahan baku berkelanjutan. HIPI Bali juga membagikan 500 bibit cabai untuk ditanam dan dirawat langsung oleh para siswa. Acara juga dirangkaikan dengan workshop singkat menghias tumpeng ulang tahun yang dibawakan Ikatan Ahli Boga Ika Boga Bali dan peringatan hari ulang tahun keempat Rotary Club of Bali Bersinar yang mengusung tema kuatkan ekonomi lokal melalui teh kelor SMKN 1 Mas Ubud yang memberikan dukungan terhadap pengembangan produk teh kelor sekolah ini sebagai bagian salah satu dari 7 fokus area Rotary, yakni growing local economy atau menumbuhkan dan memberdayakan ekonomi lokal. Berbagai kegiatan di SMKN 1 Mas Ubud ini juga melibatkan sinergi dengan DPC HIPI Kabupaten Gianyar, DPC HIPI Kabupaten Klungkung, DPC HIPI Kota Denpasar, DPC HIPI Kabupaten Bangli, Rotary Club of Bali Bersinar, Ikatan Ahli Boga Ika Boga Bali, Pusat Studi Undiknas PSU, Setie Satya Dharma Singaraja, Rotary Community Corps RCC of Keluarga Besar Mahasiswa Hindu Dharma, KBMHD Undiknas, dan Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK Pangpada Payu. Ketua DPD HIPI Bali Dr. Kungtini Gorda menegaskan, ekonomi hijau tidak cukup hanya menjadi jargon kebijakan, tetapi harus dibangun melalui ekosistem nyata sejak dunia pendidikan. Melalui Farmpreneur Pribumi Bersinar, HIPI Bali ingin membangun ekosistem kewirausahaan berbasis ekonomi hijau dari sekolah. Anak-anak SMK harus didorong bukan lagi sebagai pencari kerja, tetapi pencipta lapangan kerja. HIPI Bali ingin melahirkan embrio wirausaha dari sekolah dengan menggarap berbagai peluang di sektor ekonomi hijau, salah satunya pertanian modern. Harapannya generasi muda kembali tertarik menggeluti sektor pertanian, tentu dengan cara-cara modern dan sentuhan teknologi. Hal ini juga dilakukan dengan menggandeng komunitas petani muda keren yang berbagi pengetahuan tentang pertanian modern berbasis teknologi Internet of Things, IoT, bahkan kecerdasan buatan atau AI. Kami mencoba untuk menerjemahkan sinergi Pangpada Payu yang memang kegiatan-kegiatan itu menjadi satu kesatuan ekosistem. Jadi tidak disengaja untuk membuat itu, tetapi tidak saling juga bertabrakan. Jadi yang kami ajak kolaborasi adalah HIPI Bali dan Sebali. Yang hadir pada saat hari ini adalah dari Denpasar, Gianyar, Bangli, Klungkung juga. Terus Ika Boga, itu terus dari Pusat Studi Undiknas dan dari KBMHD. Dalam ulang tahun Bali Bersinar keempat, kami mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memang kami dari salah satu program Bali Bersinar itu juga ada di 7 area fokus di lingkungan melalui kerjasama dengan HIPI menanam pohon kelor dan lili gundi yang nantinya akan membersamai produk-produk dari SMK Negeri 1 Mas Ubud untuk bisa berkelanjutan. Dan itu sudah dilakukan oleh bidang pertanian yang diketuai oleh Pak Gong Weda, yang di luar dari bajunya HIPI, beliau juga sebagai Ketua Petani Muda Keren. Artinya kami mencoba untuk menghadirkan ekspor di SMK Negeri 1 Mas Ubud karena kami berharap bahwa SMK ini bukan lagi pencari kerja tetapi berwirausaha dan membuka peluang kerja. Maka visi misi dari pemerintah menghadirkan SMK itulah harus membuka lapangan pekerjaan.
Jadi ulang tahun hari ini membeli tumpeng pun dari Ika Boga, ya. Dan Ika Boga membuat tumpeng pun di hadapan prodi yang salah satunya Boga yang dimiliki oleh SMK Negeri 1 Mas Ubud. Jadi apapun kegiatan yang hari ini adalah ruhnya adalah edukasi dan literasi, dan ini akan menjadikan suatu ekosistem yang tidak hanya basa-basi tetapi wujud nyata dari bagaimana kita membangun ekosistem UMKM Pribumi Berkarya Indonesia Jaya. Itulah visi misi dari HIPI itu sendiri. PIC kegiatan yang juga Ketua DPC HIPI Klungkung, Putu Apriani menyebut kegiatan ini sebagai model kolaborasi yang diharapkan bisa direplikasi di seluruh SMK Sebali. Kegiatan menanam lili gundi dan kelor ini bukan hanya punya nilai ekonomi, tetapi juga melatih kreativitas dan jiwa kewirausahaan anak-anak. Kami berkesempatan untuk menanam pohon lili gundi dan kelor niki untuk dikembangkan, agar bisa dikembangkan untuk menjadi berbagai macam produk yang nantinya bisa dipasarkan dan dirawat oleh anak-anak SMK di sini. Gitu. Jadi saya selaku DPC Klungkung penanggung jawab untuk acara ini sangat berharap agar kegiatan ini biar bisa berkesinambungan tidak hanya di SMKN 1 Ubud tapi bisa di seluruh SMK seluruh Bali. Karena selain ada daya jualnya juga untuk melatih anak-anak bagaimana caranya untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Selamat Dari sisi pertanian, pengurus DPD HIPI Bali bidang pertanian Anak Agung Gede Agung Wedatama Gung Weda yang juga Ketua Petani Muda Keren menekankan pentingnya gerakan Bali menanam untuk menjaga ketahanan pangan dan menekan alih fungsi lahan. Kegiatan pertanian bisa dimulai dari anak-anak sekolah, dari SD, SMP, SMA, SMK, sehingga selanjutnya mereka bisa menjaga alam, menjaga lingkungan, menjaga tanah Bali ini. Kalau anak-anak sejak sekolah sudah sadar menanam, mereka akan mencintai lahan. Dengan mencintai lahan, alih fungsi bisa diminimalisasi. Swastiastu, kami dari HIPI Bali bersama teman-teman Rotari dan Petani Muda Keren hari ini melaksanakan gerakan menanam di SMK Negeri 1 Ubud. Kita akan menanam pohon kelor, lili gundi, dan 500 polybag cabai kepada adik-adik kita di SMK 1 Ubud. Tujuan gerak ini adalah agar untuk menginspirasi adik-adik kita gerakan Bali menanam. Bagaimana menanam yang merupakan hal yang fundamental dalam kegiatan kita sehari-hari, sehingga kegiatan pertanian bisa dimulai dari anak-anak sekolah kita, dari SD, SMP, SMK, sehingga selanjutnya mereka bisa menjaga alam, menjaga lingkungan, menjaga tanah Bali ini. Karena jika anak-anak kita sadar menanam, astungkare tanah Bali bisa terjaga, pertanian Bali tetap bisa terjaga, sehingga outputnya ketahanan pangan kita tetap bisa kuat untuk menjaga bangsa negara kita Indonesia tercinta. Terima kasih. Gerakannya terbuka. Yang lembut, selalu lembut. Harus disentuh dengan lembut supaya tumbuh dia. Ya, tumbuh. Kolaborasi juga diperkuat melalui peringatan Hari Ulang Tahun ke-4 Rotary Club of Bali Bersinar dengan tema Kuatkan Ekonomi Lokal melalui Teh Kelor SMKN 1 Mas Ubud. Presiden Rotary Club of Bali Bersinar, Pres Gung Rai Wahyuni menegaskan fokus Rotary pada growing lokal ekonomi dengan memastikan keberlanjutan produksi teh kelor melalui penanaman bahan baku dan berdampak lebih luas kepada masyarakat khususnya kepada anak-anak di SMKN 1 Ubud ini. Rotary Club of Bali Bersinar berencana membentuk Intra Club di SMKN 1 Mas Ubud sebagai wadah kepemimpinan dan pengabdian siswa. Nah, dalam kegiatan ini, kolaborasi ini kami fokus pada kegiatan growing lokal ekonomi, yaitu dengan kegiatan penguatan ekonomi melalui pembuatan teh kelor oleh anak-anak SMK Negeri 1 Mas Ubud. Tidak hanya dengan menghasilkan produk teh kelor, tetapi untuk keberlangsungan produksi teh kelor ini kami juga melaksanakan kegiatan menanam pohon kelor agar produksi teh kelor ini bisa berkelanjutan, berkesinambungan, sehingga kegiatan yang kami lakukan ini bisa berdampak lebih luas kepada masyarakat, khususnya
kepada anak-anak di SMK Negeri 1 Ubud ini. Momen ulang tahun ini selain menguatkan organisasi kami, Rotary Club Bali Bersinar bersama RCC KBHB Mendiknas, kami juga akan membentuk intrek di SMK Negeri 1 Mas ini. Bulan depan kami akan sudah membentuk intrek di SMK ini untuk anak-anak SMK Negeri 1 Mas Ubud. Juga kolaborasi kegiatan kami ke depan juga akan semakin kuat dengan berbagai organisasi yang sudah sering kami ajak untuk berkolaborasi untuk kegiatan-kegiatan kami. Pagi luar biasa. Terima kasih. Dukungan akademik datang dari Pusat Studi Undiknas PSU. Kepala Pusat Kajian Ilmu Sosial Pusat Studi Undiknas Dr. Nyoman Sedana menilai SMKN 1 Mas Ubud memiliki potensi besar melahirkan entrepreneur muda berdaya saing karena memadukan keilmuan eksak dan sosial. Paradigma mencari kerja harus diubah menjadi menciptakan kerja. Ini adalah proses sinergi Pangpada Payu yang memang keterlibatan PSU. Tentu berharap mampu bersinergi dengan baik dengan SMK Negeri 1 Mas Ubud. Tentu SMK ini luar biasa karena perpaduan antara keilmuan eksak dan sosial. Sehingga diharapkan dari SMK ini mampu melahirkan entrepreneur muda yang berbakat, berdaya saing, inovatif, dan memiliki jual yang luar biasa ke depannya. Sehingga paradigma untuk mencari pekerjaan bukan lagi dibangun setelah tamat SMK, tapi mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Mungkin itu saja, sehingga apapun yang nantinya tentu PSU sebagai pusat studi Undiknas akan bersinergi apa menjadi kekurangan dan untuk menopang kekuatan SMK ini pada aspek keilmuan yang dibutuhkan oleh SMK itu sendiri. Apresiasi juga disampaikan Distrik Governor Elect TCI Rotary Distrik 3420 Wayan Tur Adnyane yang menilai kegiatan kolaboratif ini memberi dampak edukatif dan inspiratif bagi siswa serta komunitas sekitar. Baginya Rotary Club of Bali Bersinar memberikan inspirasi dan vibrasi yang bagi klub lain untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi untuk menghadirkan dampak positif dan perubahan nyata di tengah-tengah masyarakat. Hari ini luar biasa, acara ulang tahun Rotary Club Bali Bersinar Distrik 3420 sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Pertama, dengan adanya kegiatan bekerjasama dengan partner SMK Negeri 1 Ubud, penanaman pohon kelor dan lili gundi itu akan bisa dimanfaatkan oleh anak-anak siswa dan bisa anak-anak siswa akan memberikan edukasi kepada teman-temannya untuk sesuatu dan lain hal. Selanjutnya saya juga sangat bangga karena ulang tahun yang keempat ini sudah ditambah membernya 4 orang. Itu semoga ini merupakan vibrasi yang bagus bagi klub-klub yang lain juga. Di setiap hari ulang tahun klub tersebut akan menginspirasi orang untuk bisa menjadi anggota Rotary, sudah barang tentu dengan kegiatan yang positif. Ini luar biasa. Selamat ulang tahun Rotary Club Bali Bersinar yang keempat. Semoga Rotary Club Bali Bersinar selalu jaya di Distrik 3420 khususnya di Bali area. Terima kasih. Dari sisi budaya dan kuliner, Ketua DPD IKA Boga Bali Haji Nimigula menekankan pentingnya filosofi dalam setiap sajian makanan. Workshop menghias tumpeng menjadi sarana transfer nilai budaya sekaligus peluang ekonomi kreatif bagi generasi muda. Harapan kami tentunya dari IKA Boga, Himpunan Ahli Boga, di mana tadi kami sudah mengadakan workshop tutorial cara mendekorasi tumpeng dengan filosofi, mengajarkan supaya generasi pelanjut dapat mengambil arti dan esensial roh dari setiap makanan dan minuman disajikan, bukan hanya sebagai pelengkap ataupun untuk penahan rasa lapar, tetapi kita ngangkat tradisi citra budaya bersama dengan filosofi dari yang kita hidangkan. Semoga ilmu yang kita sharekan hari ini dan kerjasama dengan HIPI Bali, Rotary Club Bersinar, dan SMKN Mas Ubud, IKA Boga dapat berkiprah dan terus berkarya dan sukses selalu. Terima kasih.
Sekali lagi. 3, 2, 1. Kepala SMKN 1 Mas Ubud, Ikomang Purwata menyambut positif kolaborasi lintas sektor ini. Menurutnya, ekosistem yang dibangun HIPI Bali menjadi penunjang penting dalam mencetak entrepreneur muda dan memperkuat literasi pertanian serta kewirausahaan siswa. Kerjasama antara SMK Negeri 1 Mas Ubud dengan HIPI, kemudian dengan Rotary dan beberapa rekan-rekan dari UMKM, kami sangat senang dan berbangga, dan ekosistem ini akan terus kami pelihara dan kami gunakan sebagai penunjang layanan kepada siswa. Tadi beberapa kami sudah sempat diskusi, misalkan mengenai pengembangan kewirausahaan, kemudian kemampuan atau peningkatan kemampuan tentang pertanian. Jadi walaupun kami bukan SMK pertanian, tetapi untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia, maka kami perlu juga memberikan kompetensi yang lebih kepada siswa-siswi kami untuk pertanian, dan kami sudah rancang tadi kegiatannya dimulai dengan pemberian bibit hortikultura kepada siswa sebanyak 500 buah, dan itu akan kami berikan kepada siswa agar bisa dipelihara dan tumbuh dengan baik di siswa, sehingga setidaknya keinginan untuk menanam itu atau membudidayakan tanaman itu semakin meningkat. Untuk kegiatan berikutnya dari Hikaboga tentang kemampuan membuat tumpeng, jadi walaupun simpel tapi memang itu perlu diketahui bagaimana teknis kemudian alur pengerjaannya, dan itu sedang dipelajari oleh anak-anak di perhotelan juga. Nah, proses ini sekali lagi akan kami lanjutkan, dan mudah-mudahan kami bisa menghasilkan entrepreneur baru lagi di kalangan SMK. Demikian. Antusiasme juga datang dari para siswa SMKN 1 Mas Ubud. Niputu Galuh Darmayanti dan Niputu Risna Karyani, pengembang lilin aromaterapi Lili Gundi, berharap ketersediaan bahan baku semakin terjamin dan produknya kelak mampu menembus pasar internasional. Sementara Nikade Olivia, pengembang teh kelor, ingin produknya menjadi media edukasi manfaat kelor bagi kesehatan masyarakat luas. Nah, alasan saya kenapa memilih Lili Gundi sebagai bahan utama kami, karena kami melihat di sekitar kami itu banyak terjangkit demam berdarah. Selain demam berdarah, anak muda di sini juga banyak mengalami stres. Maka dari itu kami menginovasikan lilin aromaterapi yang sekaligus bisa mengusir nyamuk. Karena selain dapat menghilangkan stres, dapat merelaksasi, kita juga bisa mengusir nyamuk. Harapan ke depan saya terhadap penanaman ini agar kami tidak kesulitan mendapatkan bahan baku dan lebih banyak memproduksi ke depannya. Jadi di sini kenapa saya memilih daun kelor, karena masih banyak orang-orang di sekitaran rumah kami yang tidak dapat membudidayakan daun kelor. Karena manfaat daun kelor itu sangat banyak, teman-teman. Tapi orang-orang tidak tahu apa manfaat daun kelor, hanya diketahui untuk bisa menjadi sayur saja. Tapi manfaat daun kelor itu ada banyak, bisa menurunkan kadar gula, menjaga stamina, bahkan melancarkan ASI untuk ibu hamil, teman-teman. Nah, manfaat daun kelor sudah banyak, dan kami berinovasi untuk membuat teh dari daun kelor agar orang-orang atau masyarakat di luar sana dengan mudah dapat memanfaatkan daun kelor. Harapan untuk kedepannya, semoga masyarakat di luar sana dapat menikmati daun kelor dan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di luar sana. Semoga Melalui Farmpreneur Pribumi Bersinar, HIPI Bali menegaskan perannya bukan sekadar organisasi pengusaha, tetapi aktor strategis pembangunan ekonomi hijau. Kolaborasi lintas sektor, keberpihakan pada generasi muda, serta keberanian turun langsung ke lapangan menjadi pesan politik yang jelas. Masa depan Bali yang hijau dan berdaulat ekonomi harus dibangun dari sekarang, dari sekolah, dan dari anak-anak Bali sendiri. dari HIPI Bali, Ketua Umum. Satu lagi dari Rotary Bali. Selamat. Bali 1 mengabarkan.